Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai Plant Assets, Natural Resources, dan Intangible Assets. Ketiga hal tersebut merupakan bagian yang akan disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar atau non-current assets. Dalam pengakuan, pengukuran, dan beberapa hal lainnya, ketiga hal ini memiliki beberapa pengaturan masing-masing sehingga akan dijelaskan satu persatu. Pertama kita mulai dari Plant Assets. Plant Asset merupakan sumber daya yang digunakan perusahaan dengan kriteria yaitu 1. Memiliki substansi fisik berupa ukuran dan bentuk yang jelas. 2. Digunakan dalam operasional perusahaan. 3. Tidak ditujukan untuk dijual kepada pelanggan. Serta terakhir, diekspektasi untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Plant Asset sendiri memiliki istilah interchangeable dengan Property, Plant and Equipment atau PPE serta Fixed Asset atau aset tetap. Terkait pengakuan awal akan menggunakan prinsip biaya historis di mana perusahaan akan mencatat plan aset pada biayanya. Biaya di sini sendiri mengandung seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam rangka memperoleh aset tersebut sehingga aset tersebut dapat siap digunakan untuk tujuannya. Itulah kata kunci yang akan terus dibawa selama mempelajari materi ini, di mana biaya yang akan direcognize adalah seluruh biaya hingga aset tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, bila kita membicarakan terkait PPE, tentu erat kaitannya dengan depresiasi, di mana depresiasi ini cenderung mengalami miskonsepsi, di mana orang-orang mengatakan sebagai penurunan nilai, padahal depresiasi ini sesungguhnya merupakan alokasi beban atas biaya plan aset sepanjang umur manfaatnya. Terkait metode-metode perhitungan depresiasi ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Sebelum memasuki lebih dalam terkait teknis perhitungan, kita akan membahas apa saja yang termasuk dalam plan aset itu sendiri. Salah satunya yaitu tanah atau land. Seperti pengaturan sebelumnya, pengakuan atas land di debit mengandung seluruh biaya hingga tanah tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, land sendiri tidak akan mengalami depresiasi sebab dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terhingga. Dan pada land sendiri terdapat istilah land improvement yang merupakan penambahan suatu structural terhadap tanah tersebut, misalkan ada penambahan berupa lapangan parkir, pagar, sprinkler bawah tanah, dan lainnya yang memiliki sifat berbeda dengan tanah, di mana tanah tidak akan mengalami depresiasi, sedangkan land improvement ini akan didepresiasi sepanjang umur manfaatnya. Selain tanah, terdapat juga building atau bangunan, serta equipment atau peralatan, vehicle atau kendaraan, mesin atau mesin, dan lain sebagainya. Di mana mereka ini memiliki aturan yang sama dengan tanah terkait initial recognition-nya, tetapi berbeda dengan tanah, semuanya akan memiliki depresiasi sepanjang umur manfaatnya. Melanjutkan konsep yang sudah dibahas sebelumnya, sekarang kita akan pelajari perhitungan depresiasi. Dalam depresiasi, terdapat beberapa metode, tetapi kali ini kita hanya akan mempelajari 3 metode, yaitu metode garis lurus atau straight line, metode saldo menurun ganda atau double declining, dan metode unit aktivitas atau units of activity. Namun, sebelum memasuki penjelasan atas ketiga metode tersebut, terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu 1. Cost, yang merupakan seluruh pengeluaran yang tadi kita bicarakan dalam initial recognition. 2. Useful life, atau umur manfaat yang merupakan estimasi umur ekspektasi atas aset tersebut hingga usang. Dan terakhir, residual atau salvage value atau nilai sisa yang merupakan estimasi nilai aset tersebut di titik akhir umur manfaat asetnya berakhir. Jurnalnya pun adalah depreciation expense pada debit dengan adanya akun accumulated depreciation yang merupakan kontra aset pada kredit. Selanjutnya, kita akan memasuki video untuk penjelasan terkait depreciation itu sendiri. Oke, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai depresiasi. Nah, ini berikut soal depresiasi sederhana. Jadi perusahaan melakukan pembelian kendaraan seharga 120.000 pada 1 Januari gitu ya. Pada 1 Januari 2019. Nah, residunya diberitahu bahwa 8.000 nilainya dan umur manfaatnya 5 tahun, dan dia juga diberikan informasi bahwa memiliki kemampuan pemakaian operasi 80.000 km yang nantinya bisa digunakan untuk bila menggunakan metode unit aktivitas. Nah, kita disuruh ngapain? Kita disuruh menjurnal beban depresiasi pada tahun 2019 saja, yaitu akhir tahun fiskalnya 31 Desember gitu ya. Akhir tahun fiskal 31 Desember. Dalam menggunakan 3 metode itu yang diajarkan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode aktivitas. Dan untuk metode unit aktivitas diberikan informasi bahwa penggunaan tahun 2019 adalah 24.000 km. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai perhitungan rumus yang masing-masing metodenya. Metode pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Itu jadi itu simple aja, itu kayak seakan-akan kayak bisa kita memiliki aset 100.000, kita alokasikan sama 10 tahun, itu nilainya akan sama tiap tahunnya gitu. Nah, jadi depreciation expense-nya rumusnya sama dengan depreciable base dibagi dengan useful life-nya. Nah, kenapa depreciable base? Jadi kalau saya diperhatikan semua metode nantinya itu akan menggunakan depreciable base kecuali si double declining yang menggunakan carrying amount. Jadi depreciable base itu karena kita akan
kita akan meletakkan residual value itu sebagai nilai akhir di periode setelah 5 tahun digunakan gitu untuk kasus ini. Jadi tiap periode itu harus bernilai 8.000, bukan 0. Jadi kalau misalnya kita mau membuat jadi 8.000, kita harus mengurangi dia untuk pas kita proratain gitu. Nah, depreciable base itu tadi acquisition cost kita kurangin dengan residual value. Nah, jadi untuk di soal kasus ini contohnya berarti annual depreciation expense-nya berapa? 120.000, kita kurangin dengan 8.000, kita bagi 5, dapatnya 1 tahunnya 22.400, berarti jurnalnya apa? Di 31 Desember 2019 jurnalnya beban depresiasi terhadap ACC Depre-nya senilai 22.400. Lalu kita akan ke double declining method. Double declining method, depreciation expense-nya apa? Bukan menggunakan depreciable base, dia menggunakan langsung carrying amount. Jadi dia menggunakan net book value per tahunnya aja. Jadi dia nanti untuk di akhir periode dia tinggal melakukan yang namanya plug. Nanti itu akan lebih jelas, akan lebih paham dijelaskan bila mengerjakan soal asistensi atau dijelaskan di kelas. Lalu kita kalikan dengan double declining rate. Double declining rate sendiri ini apa nilainya? Dari 100% kita kali 2. Kenapa? Karena cosine straight line kita 100% dibagi useful life aja. Single rate, cosine double declining, namanya double, kita kalikan 2. Nah, di sini tuh perusahaan biasanya menggunakan metode ini bila mengasumsikan bahwa penggunaan plan asetnya akan benar-benar akan digunakan optimum atau hingga benar-benar optimal itu di awal-awal periode pemakaian, karena semakin ke belakang akan semakin usang, maka depresiasinya akan besar di awal gitu. Nah, rumusnya berarti apa? Untuk tahun 2019 berarti sama dengan carrying amount, jadi nilainya langsung kita tidak kurangi dengan book value. Jadi di 1 Januari 2019 berarti carrying amount berapa? 120.000 gitu ya, pas kita pertama kali acquisition cost, kita kalikan dengan berapa rate-nya? 100% dikali 2 bagi 5 itu 40%, dapatlah di tahun 2019 itu dia 48.000. Jadi kita langsung jurnal aja beban depresiasi ACC Depre 48.000. Terakhir, metode integritas. Jadi kita menggunakan prorata terhadap total kapasitas. Jadi kita seakan-akan memiliki informasi bahwa peralatan atau PPE kita itu memiliki total kapasitas penggunaannya. Jadi misalnya mesin bisa digunakan untuk memproduksi 100.000 baju, atau kendaraan bisa digunakan untuk dioperasikan pengemudi selama 80.000 km gitu. Jadi misalnya dia memiliki nilai 120.000 kurang 8.000 gitu ya, maka 112.000, total kapasitasnya berapa? 80.000 km, dan kita kali actual tahun itu ternyata dia actual usage-nya berapa? Dia menggunakannya 24.000 km. Jadi kita kali 24.000, dapatlah tahun itu kita 33.600 gitu. Setelah kita mempelajari terkait depresiasi, plan aset sendiri juga mungkin terjadi yang namanya disposal atau pembuangan. Nah, dalam rangka disposal atas plan aset itu sendiri, terdapat beberapa kemungkinan skenario, tetapi jurnalnya secara umum yaitu kita akan membuang plan aset tersebut, sehingga kita akan membuang pada kredit plan aset, dan kita membuang accumulated depreciation yang melekat padanya pada debit. Dalam rangka disposal atas plan aset itu sendiri, terdapat beberapa kemungkinan skenario, yaitu pertama, bila plan aset tersebut dijual atau terjadi sales, yaitu kita akan menerima cash karena kita menjual dan kita membuang tadi plan aset dan ACC Depre-nya, tetapi ada kemungkinan kita untung atau rugi, sehingga tinggal kita plug in aja sisanya. Kalau rugi berarti di debit, sedangkan kalau kita untung berarti di kredit. Lalu skenario kedua, apabila kita hanya membuang atau kita retirement atas si plan asetnya, sehingga seperti biasa plan aset di kredit dan ACC Depre pada debit, tetapi bila plan asetnya masih memiliki book value, maka kita akan langsung melakukannya sebagai rugi atau loss on retirement. Lalu skenario terakhir adalah bila perusahaan melakukan tukar tambah atau exchange, di mana jurnalnya seperti biasa kita akan membuang old plan aset kita di kredit dan juga accumulated depreciation pada debit, tapi biasa perusahaan akan melakukan penambahan biaya lebih berupa mengeluarkan cash, dan perusahaan akan mendapatkan new plan aset, dan kita tinggal lihat aja apakah kita untung atau rugi. Kalau untung kita letakkan di kredit, sedangkan kalau rugi kita letakkan di debit. Semua disposal ini akan erat kaitannya dengan fair value atau nilai wajar aset tersebut di pasar, yang akan membantu mengindikasikan untung atau rugi dari masing-masing transaksi. Selanjutnya kita akan moving on ke natural resources atau sumber daya alam. Untuk natural resource atau sumber daya alam, mereka memiliki karakter mengalami ekstraksi secara fisik serta hanya dapat digantikan oleh alam. Natural resources sendiri masih memiliki prinsip initial recognition yang sama, tetapi natural resource tidak mengalami depresiasi, melainkan mengalami deplesi dengan menggunakan metode units effectivity. Oleh karena itu, dalam mengalokasikan bebannya, jurnalnya sebagai berikut. Dikarenakan setelah mengekstraksi, perusahaan mendapatkan mineral tambang tersebut dan bukan mengalami beban, akan dijurnal inventory pada debit, sehingga penanda bahwa mineral menjadi persediaan barang dagang yang nantinya akan dijual, dengan kita meletakkan accumulated depletion sebagai akun kontra aset pada kreditnya. Sekarang kita akan moving on ke intangible asset. Intangible asset atau aset tidak berwujud, mereka merupakan hak
keuntungan, dan lainnya yang dihasilkan dari memiliki suatu aset dengan karakter yaitu tidak adanya substansi fisik atau tidak berwujud, beberapa di antara seperti paten, hak cipta, franchises, dan lain-lain. Serta pada aset tidak berwujud, mereka akan mengalami alokasi bebannya berupa amortisasi yang berlaku bagi aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat jelas atau definite life. Nah, untuk jurnalnya sendiri, kita akan meletakkan beban amortisasi di debit, dan kita akan langsung mengurangi intangible asetnya pada kredit. Sedangkan untuk aset tidak berwujud dengan indefinite life, intangible aset ini tidak diamortize, tetapi bila terjadi penurunan nilai akan dicatat pada beban penurunan nilai atau impairment loss, dan kreditnya langsung mengurangi aset tidak berwujudnya sama seperti amortisasi. Sekian materi pada pertemuan kali ini, dan materi ini lebih lanjut dapat dipahami dengan mengikuti kelas perkuliahan serta asistensi, sehingga diharapkan video ini dapat merepresentasikan sneak peek atas materi perkuliahan Plan Assets, Natural Resources, dan Intangible Asset tersebut. Terima kasih telah mendengarkan, dan jangan lupa tonton video pembelajaran lainnya.